Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-96. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Oke, kita mulai saja review sahamnya. Yang pertama, kita punya saham BRIS. Saham BRIS hari ini ada suatu news yang memang sudah diprediksi bahwa akan disepakati merger bank-bank syariah milik pemerintah, di mana di situ ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, dan saham BRIS ini sendiri BRI Syariah. Dan kemudian di informasi yang kita peroleh bahwa saham BRIS ini yang akan dipakai sebagai entitas induk. Ini yang akan menjadi menarik karena harga sahamnya mungkin pelaku pasar sudah bisa memprediksi bahwa BRIS sebagai induk, dan ini ditunjukkan dengan kenaikan hari ini yang sangat tinggi ya, 25%. Saham BRIS berhasil arah dan targetnya sudah dilewati semua. Teman-teman perhatikan bahwa 1020 telah dilewati. Mungkin teman-teman yang kemarin tidak sempat dapat, hari ini tidak sempat dapat, mungkin tadi masih sempat bisa peroleh di harga lebih murah ya. Nah, sekarang kita mau lihat selanjutnya saham BRIS ini targetnya kemana. Kita coba melihat saham BRIS ini secara lebih jauh ya. Coba kita buka secara monthly. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di sini saham BRIS, mungkin saham BRIS ini selama tahun 2018 sampai sekarang mungkin harga ini menjadi harga tertingginya, sehingga kita tidak memperoleh titik untuk menjadi patokan sebagai resistensinya. Tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini kita masih punya TP, yaitu di 1170 di TP2 dan di TP3 1320. Nah, teman-teman bisa pakai itu sebagai target untuk teman-teman taking profit. Jadi TP1 nya teman-teman pakai 1170 dan TP2 teman-teman pakai 1320. Batasi stop loss ya teman-teman, batasi stop loss kita pakai TP1 ini karena ini sudah berhasil ditembus 1010 nya yang sudah berhasil ditembus, maka ini kita gunakan sebagai stop loss-nya. Atau teman-teman bisa atur sendiri berdasarkan money management yang teman-teman miliki. Kalau misalkan yang belum punya barang, saya rekomendasikan teman-teman kalau bisa bermain atau trading dengan range yang hati-hati, karena saham BRIS sudah dipastikan besok pasti akan melanjutkan kenaikan kembali, tapi pasti opennya itu sudah pasti sangat tinggi ya. Mungkin open langsung 10% atau open naiknya langsung 20%, bahkan mungkin open langsung arah. Itu kita tidak tahu, tapi
kemungkinan besar probability-nya besok akan open naik dan kenaikannya cukup tinggi. Beruntung jika teman-teman bisa dapat ketika dia open malah dia turun. Itu teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk beli, karena memang kita pakai support di 1010 itu sebagai batasan untuk teman-teman cut loss. Jadi kalau dia bisa turun mendekati itu, maka hemat saya risk yang teman-teman punya jauh lebih kecil ketimbang yang beli di sekitaran 1100 sampai dengan 1125. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini tutup naik 3,5% di harga 1035, dan sayang sekali tadi dia tidak berhasil menembus resistance paling kuatnya di 1045. Ini memang resistance yang tidak mudah untuk ditembus beberapa saham, sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang dan ingin sekali melakukan taking profit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, boleh gunakan 1045 ini sebagai titik untuk taking profit, atau kalau teman-teman mau kawal terus bisa naikkan terus trailing stopnya. Di 1000 sini ada gold line, teman-teman bisa pakai sebagai support kuatnya. Ketika turun di bawah situ teman-teman bisa melakukan cut loss. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Pegas, saya lebih rekomendasikan teman-teman boleh beli kalau dia break dulu di 1045. Kalau break dulu di 1045. Jadi selama dia belum break di 1045, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara skor, memang skornya masih bagus, skornya 5, walaupun middle trendnya harusnya ini sudah up, tapi karena dia masih belum konsolidasi dengan sekuritas yang kita pakai, maka dia masih tercatat sebagai down. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di sini volume price analysisnya sudah sangat tinggi, dan juga histogramnya masih berwarna hijau. Tapi teman-teman perhatikan di sini ada satu, yaitu akumulasinya dan distribusinya masih merah. Kalau berwarna merah artinya masih distribusi. Jadi kenaikan tapi ada juga distribusi. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Kalau aman sekali, Pegas harus break dulu di 1045. Itu jauh lebih aman. Selama dia belum break, maka ada potensi dia akan terjadi koreksi sehat sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali. Saham berikutnya akan kita review adalah saham Bird. Ini adalah salah satu saham perusahaan taksi di Indonesia, yang mana hari ini ditutup naik 2,84% di harga 905. Secara skor dia ada 6, artinya sangat bagus karena dari 8 indikator ada 6 indikator yang menunjukkan bahwa saham Bird punya potensi untuk melanjutkan kenaikan. Secara VPA juga volume hari ini tinggi. Teman-teman bisa perhatikan bahwa histogramnya berwarna hijau walaupun middle trendnya masih sideways. Dengan target kenaikan terdekat dia akan menguji PBH di 920, dan kalau itu berhasil ditembus maka dia berpeluang untuk menguji 1150, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Bird. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, boleh beli saham Bird dengan range buy 905 sampai dengan 920. Batasi stop loss di sekitaran area 855. Tapi kalau teman-teman tidak mau menunggu sideways lebih panjang atau lebih lama, silakan tunggu saja kalau dia break dulu di 920 dengan target ke 1150. Jadi kalau tidak mau menunggu, tidak mau kumpul-kumpul pelan-pelan, belilah saat dia break. Pastikan dia break dulu di PBH, yang mana itu adalah resistance paling kuat. Dan itu ketika dia berhasil break, maka dia punya potensi kenaikan yang lebih kencang untuk menuju ke 1150.
Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Agro. Saham Agro sama seperti induknya, sama seperti kawannya Breeze, hari ini ditutup naik arah 25%. Saya tidak tahu sentimen apa yang membuat dia arah selain dia latah mengikuti Breeze. Dan tadi dia sempat open dan sempat atraksi ya, naik turun, namun dia berhasil mendarat sempurna arah di harga 430. Selanjutnya untuk Agro tidak bisa kita lihat lagi di chart daily karena apa teman-teman, perhatikan 40 hari harga tertingginya di 414 pun sudah berhasil ditembus. PBH apalagi di 344 sudah berhasil ditembus, TP3379 juga sudah berhasil ditembus, sehingga kita coba lihat saham Agro menggunakan chart monthly. Secara monthly teman-teman perhatikan bahwa di sini saham Agro ini masih punya potensi kenaikan ya. Terdekatnya dia akan menguji 470 di TP2, TP3 di 730 dan akan menguji 1100. Itu potensial profitnya masih sangat tinggi ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat, kalau misalkan teman-teman mau beli saham ini, saya rekomendasikan teman-teman boleh beli asalkan dia masih kuat bertahan di atas 360. Tetapi jarak antara 360 ke 430 ini cukup lebar sehingga kita menggunakan 40 hari harga tertinggi sebagai batasan untuk stop loss. Ini 414 ke 430 itu cuman ada 26 poin, teman-teman bisa pakai sebagai area untuk buy dan cut loss jika dia turun di bawah 414, atau di area tersebut 414 sampai 430 teman-teman boleh beli, dan untuk cut lossnya atau stop lossnya teman-teman bisa atur sendiri money management yang biasa teman-teman pakai. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Waskita. Saham Waskita hari ini naik 8,46%, sudah rally 3 hari berturut-turut dan kenaikannya cukup besar. Entah isu apa yang membuat Waskita dan hampir semua emiten konstruksi naik. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar, atau bisa bagi juga link yang menunjukkan bahwa saham-saham ini didukung oleh sentimen-sentimen atau news yang bisa mengangkat harga saham Waskita atau emiten konstruksi lainnya naik cukup tinggi. Target kenaikan Waskita selanjutnya dia akan menguji TP3 di 758. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau coba saham Waskita, 40 hari harga tertinggi di 695, sekarang itu berada di 705, sehingga teman-teman boleh beli ya, boleh beli dengan range buy 695 sampai dengan 705. Batasi stop loss kita pakai gold line di 650. Ini teman-teman bisa stop loss. Dan TP-nya kita pakai di 758,33, atau teman-teman bisa kawal terus sampai trailing stopnya teman-teman kena. Kalau kita lihat secara skornya 6, daya belinya 93%, sangat bagus. Kemudian VPA-nya juga very high, middle trend-nya juga up, indikator semua mendukung, sehingga prediksi kami probability kenaikan besok masih ada. Mungkin dia akan menyentuh 758, setelah itu dia akan terjadi koreksi sehat untuk naik lebih tinggi kembali.
Kemudian saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BVIC. Nah, ini Bank Victoria hari ini mungkin menduduki tingkat pertama sebagai saham yang memiliki kenaikan tertinggi. Saham BVIC hari ini ditutup naik 31,94%, kemungkinan besar ini arah, dan target selanjutnya untuk saham BVIC ini kita pakai TP3 di 100. Saham ini teman-teman bisa perhatikan sendiri dari tanggal kurang lebih 24 September sampai 2 hari kemarin itu bergerak sideways, namun tiba-tiba dia bisa naik dalam kurang lebih 2 hari terakhir ini hampir 50%. Artinya memang volatilitasnya sangat tinggi. Bisa juga besok dia turun untuk dia mau naik kembali. Nah, kalau teman-teman mau bermain saham-saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi, gunakan money management yang bijak, di mana maksimal teman-teman bisa pakai 5 sampai 10% dari total modal yang teman-teman punya. Itu pun teman-teman tidak boleh sekali masuk atau semua modal langsung dibeliin saham yang punya volatilitas tinggi, apalagi yang punya market cap yang kecil. Karena bisa saja teman-teman sekali beli harga saham sebuah emiten yang punya market cap kecil itu, bisa saja teman-teman bisa dikatakan jadi bandar karena harga sahamnya bisa bergerak langsung berpindah tempat. Sehingga teman-teman harus bisa atur money management, harus bisa melihat bid overnya, harus bisa tunggu momentum, boleh antri bertingkat di harga bawah. Tapi kalau takut ketinggalan, masuk dulu HK sekian lot, sisanya teman-teman bisa antri. Dan khusus untuk BVIC, teman-teman boleh pakai 90 sampai dengan 95 sebagai area untuk teman-teman beli, tetapi langsung batasi stop loss 2 tik di bawah itu, atau di 88, atau misalkan teman-teman beli di 95 maka pakai stop loss di 93 untuk saham BVIC, karena memang volatilitasnya sangat tinggi sehingga kita tidak boleh terlalu pasang jauh karena pasti itu akan kena dan teman-teman bisa rugi cukup dalam. Untuk target tetap ke 100, kurang lebih ada 5 poin, tapi kalau kita mau lihat lebih jauh kita coba buka yang secara weekly untuk saham BVIC. Nah, kalau kita lihat secara weekly, saham BVIC ini masih bisa melanjutkan kenaikan ya, teman-teman bisa perhatikan di sini dia sempat turun dalam, entah ini dia memang turun dalam atau dia pernah ada stock split, ini saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan ini dia bukan stock split, maka dia masih punya potensi untuk menuju ke kurang lebih di harga 150. Jadi masih ada hampir setengah perjalanan lagi potensi profit untuk saham BVIC. Tapi teman-teman, untuk BVIC saya secara pribadi tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Sekian dulu review saham part yang ke-96 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton channel YouTube ini. Semoga informasi di channel ini dapat bermanfaat. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar masukan atau apapun yang ingin teman-teman berikan agar channel YouTube ini dapat berkembang lebih baik lagi, sehingga bisa menyajikan informasi-informasi yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sampai jumpa dan semoga membantu.